Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Ratu Pamungkas, NIM 2289190028. Di sini saya akan menjelaskan 4 biografi sutradara terkenal asal Indonesia. Ya, yang pertama adalah W.S. Rendra. Nama lahir dengan Willibrordus Surendra Bawana Rendra dan nama lain W.S. Rendra atau Rendra saja. Lahir pada 7 November 1935 di Solo, Hindia Belanda, dan meninggal pada 6 Agustus 2009 umur 73 tahun di Jakarta, Indonesia. Pekerjaannya adalah aktor dan sastrawan. Tahun aktif 1952 hingga 2009. Pasangan Sunarti Suwandi, Raden Ayu Sitoresmi, Prabu Ningrat, dan Ken Zuraida. Ya, W.S. Rendra ini adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, ia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Ia juga pernah menganyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itulah ia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai burung merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teater itu, Rendra melahirkan banyak seniman, antara lain Sitok Srenggenge, Radar Pancadahana, Adi Kurdi, dan lain-lain. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok pada Oktober 1985. Ya, dramanya Orang-orang di Tikungan Jalan memperoleh hadiah sayembara drama Bagian Kesenian Kementerian P dan K Yogyakarta tahun 1954. Tahun 1956, cerpennya mendapat hadiah dari majalah Kisah. Tahun 1957 memperoleh hadiah sastra nasional BMKN untuk kumpulan sajaknya. Balada Orang-orang Tercinta tahun 1957. Tahun 1968, sajak-sajaknya memperoleh hadiah pertama dari Yayasan Buku Utama Departemen P dan K untuk bukunya tentang bermain drama 1976. Tahun 1970, Rendra menerima anugerah seni dari pemerintah RI dan tahun 1975 memperoleh hadiah akademi di Jakarta. Yang kedua ada Jose Rizal Manua, lahir pada 14 September 1954 di Padang, Sumatera Barat, kebangsaan Indonesia. Alma maternya Institut Kesenian Jakarta, pekerjaan seniman, dikenal atas pendiri teater Tanah Air, istri Nanum Raraswati, dan anaknya Sakti Harimurti, Sanca Katulistiwa, Nuansa Ayu, Jawa Dwipa, Nusa Kalimasada, Niken Flora Rinjani. Dia juga dikenal sebagai seorang pujangga, pemeran dan pengisi suara film, serta pegiat teater pada tahun 1975. Dia mendirikan Teater Adinda bersama dengan Yos Maruta Effendi. Setelah aktif berkarya selama beberapa tahun bersama Teater Adinda, ia kemudian mendirikan Bengkel Deklamasi Jakarta pada tahun 1986. 2 tahun setelahnya, ia mendirikan salah satu kelompok teater anak-anak bernama Teater Tanah Air. Kelompok teater bentukannya tersebut meraih juara pertama pada Festival Teater Anak-anak Dunia ke-9 di Lingen, Jerman yang diselenggarakan pada 14-22 Juli 2006. Hingga kini eksistensi Teater Tanah Air tidak bisa diragukan lagi, perteateran Indonesia bahkan dunia. Yang ketiga ada Putu Wijaya, dengan nama asli I Gusti Ngurah Putu Wijaya, lahir di Putri Anom, Tabanan, Bali, 11 April 1944, umur 76 tahun. Adalah seorang sastrawan yang dikenal serba bisa. Ia adalah seorang pelukis, penulis drama, cerpen, esai, novel, skenario film, dan sinetron. Ya, Putu menulis cerita sejak SMP. Tulisan pertamanya, sebuah cerita pendek berjudul Etsa, dimuat di harian Sulu Indonesia Bali. Pertama kali main drama ketika ia SMA, memainkan drama sendiri dan menyutradarai dengan kelompok yang didirikannya sendiri di Yogyakarta. Putu bergabung dengan Bengkel Teater pada 1967 sampai 1969. Kemudian ia bergabung dengan teater kecil di Jakarta. Sempat main 1 kali dalam pementasan teater populer
Selanjutnya ia bergabung dengan teater mandiri yang didirikan pada tahun 1971 dengan konsep bertolak dari yang ada. Putu Wijaya sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar 1000 cerpen, ratusan esai, artikel lepas, dan kritik drama. Ia juga telah menulis skenario film dan sinetron. Sebagai seorang dramawan, ia memimpin teater mandiri sejak 1971 dan telah mementaskan puluhan lakon di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya yaitu mementaskan naskah Geese dan Aurore di Madison, Connecticut, dan di La Mama, New York City pada tahun 1991 dengan membawa teater mandiri dengan pertunjukan Yale keliling Amerika. Puluhan penghargaan ia raih atas karya sastra dan skenario film sinetron. Yang keempat ada N. Riantiarno atau disebut Nobertus Riantiarno atau sebutan lainnya Nano Riantiarno. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 6 Juni 1949. Sekarang berumur 71 tahun. Adalah seorang aktor, penulis, sutradara, wartawan, dan tokoh teater Indonesia. Pendiri Teater Koma pada tahun 1977, dia adalah seorang suami dari aktris Ratna Riantiarno. Nano telah berteater sejak 1965 di kota kelahirannya Cirebon. Setamatnya dari SMA pada tahun 1967, ia melanjutkan kuliah di Akademi Teater Indonesia atau ATMI, Jakarta. Kemudian pada tahun 1971 masuk ke Sekolah Tinggi Filsafat Diyarbakir di Jakarta. Dia bergabung dengan Teguh Karya, salah seorang dramawan terkemuka Indonesia, dan ikut mendirikan teater populer pada 1968. Pada 1 Maret 1977, dia mendirikan Teater Koma, salah satu kelompok teater yang paling produktif di Indonesia saat ini. Sampai 2006, kelompok ini telah menggelar sekitar 111 produksi panggung dan televisi. Film layar lebar perdana karyanya yaitu Cemeng pada tahun 2005, The Last Primadonna, 1995, diproduksi oleh Dewan Film Nasional Indonesia. Nano sendiri menulis sebagian besar karya panggungnya, antara lain Sampek, Engtai, Banci Gugat, Opera Ular Putih, Rumah Kertas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.